Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi di tema 6 ke 1. Kita mulai dengan respon tumbuhan. Jadi kita pernah belajar di SMA mengenai berbagai respon tumbuhan. Secara garis besar kita membagi respon menjadi dua jenis. Satu namanya tropisme, satu namanya nasti. Jadi tropisme yang di sebelah kiri kamu bisa lihat adalah rangsangan yang memiliki arah, ya. Sedangkan nasti adalah rangsangan yang tidak memiliki arah. Nah, jadi contoh-contoh tropisme kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Fototropisme itu stimulusnya cahaya. Artinya apa? Kamu melihat cahaya datang dari mana, kemudian tumbuhan itu mengikuti atau menjauhi cahaya. Jadi misalnya batang dari tumbuhan biasanya dia akan mengikuti arah cahaya. Sedangkan akar dia akan melawan arah cahaya, dia akan turun ke bawah tanah. Oke. Kemudian ada yang namanya gravitropisme, di mana stimulusnya adalah gravitasi, gaya gravitasi ya. Nah, maka dari situ akar dia akan tertarik ke bawah, ke arah tanah ya, ke bawah. Sedangkan tunas itu biasanya dia akan melawan gravitasi, dia akan bertumbuh ke atas. Oke. Yang ketiga kita punya tikmotropisme. Tikmotropisme itu stimulusnya adalah sentuhan. Jadi misalnya ketika kamu menyentuh tumbuhan, maka tumbuhan itu akan mengikuti arah lilitannya. Jadi seandainya ada tongkat, kemudian tunas itu kamu taruh di sebelahnya, maka tumbuhan itu akan melilit ya. Tumbuhan melilit dia akan mengikuti respon sentuhan. Yang keempat kita punya kemotropisme. Kemotropisme itu datang dari chemical ya, kimia. Jadi stimulusnya adalah senyawa-senyawa kimia. Jadi misalnya di dalam tanah ada banyak nutrisi, ada banyak senyawa kimia, maka akar akan mengikuti mencari senyawa-senyawa kimia, senyawa nutrisi itu ya. Atau serbuk sari juga sama. Ketika kamu pernah belajar di fertilisasi tumbuhan, kamu masih ingat ketika serbuk sari masuki putik, jadi sinergit melepas senyawa kimia yang digunakan untuk merangsang serbuk sari untuk datang ke tempat fertilisasi bijinya itu. Oke. Dan terakhir kita punya hidrotropisme, di mana stimulusnya adalah air. Jadi seandainya ada air di dalam tanah, maka akar akan bertumbuh mengikuti posisi lokasi air. Ya. Sebelah kanan kita punya nasti. Nasti itu adalah rangsangan yang tidak memiliki arah. Contohnya kita punya fotonasti. Jadi seandainya fotonasti itu stimulusnya adalah cahaya. Contohnya dandelion, bunga dandelion ya. Kemudian termonasti, artinya stimulusnya adalah suhu, contohnya bunga tulip. Tikmonasti itu yang paling gampang dibayangkan, ketika ada sentuhan, daun putri malu akan tertutup ya. Dan seandainya mengenai kemonasti, ketika ada senyawa kimia tertentu, misalnya tumbuhan pemakan serangga, maka dia akan menutup atau membuka menutup ya. Seperti itu. Jadi ini perbedaan tropisme dan nasti. Oke. Kemudian juga apa yang mempengaruhi respon-respon ini dan pertumbuhan ini adalah hormon. Hormon-hormon yang dimiliki oleh tumbuhan. Jadi di sini ada 7 jenis hormon yang sering ditanya. Jadi kamu harus lihat. Pertama kamu punya auksin. Jadi auksin itu sudah sangat terkenal pertama untuk merangsang perpanjangan sel atau pertumbuhan bunga. Jadi sangat jelas mengenai pertumbuhan sebuah tumbuhan ya. Kemudian auksin juga akan bekerja di perangsangan pembentukan bunga dan buah ya. Nomor 2 kita punya giberellin. Ya, giberellin itu fungsinya kurang lebih ada 3 sini. Pertama merangsang aktivitas kambium. Kedua menghambat pertumbuhan biji. Ketiga menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji ya. Jadi yang giberellin yang kedua ini nanti kita akan pelajari di PowerPoint berikutnya, dimana ketika biji tumbuhan itu masih dalam dormansi, maka giberellin masih akan bekerja di dalam biji itu, maka sehingga dia tidak akan bertunas. Kemudian nomor 3 kita punya sitokinin. Ya, sitokinin itu adalah hormon yang memacu pembelahan sel dan menunda penguguran daun, bunga, dan buah. Ya, jadi kalau misalnya kamu melihat pohon-pohon yang rontok, itu karena dia sudah mulai berbuah, itu karena dia sudah kehilangan sitokinin.
Jadi sitokin ini berfungsi untuk menunda pengguguran daun, ya. Nomor 4, gas etilen yang paling gampang dibayangkan adalah mengenai mempercepat pemasakan buah. Ini ketika buah yang masih belum matang kamu masukkan gas etilen, maka buah itu akan lebih cepat matang, ya. Nomor 5, kita punya asam absisat, ya. Ini juga ada hubungannya dengan dormansi. Jadi ketika biji itu belum bertunas, asam absisat bekerja di situ. Dia menghambat pertumbuhan tanaman. Nomor 6 itu dormin, adalah proses pengguguran daun, ya, mengatur proses pengguguran daun. Jadi seandainya dia sudah berbuah, atau misalnya dia pohonnya itu karena pengaruh cuaca iklim dia akan menggugurkan daunnya, maka dormin itu akan bekerja. Dan terakhir adalah asam traumalin, di mana dia akan merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka. Ya, sama seperti manusia, ketika kita ada luka di kulit kita, maka trombosit kita akan bekerja. Kurang lebih sistem yang sama ada juga di dalam tumbuhan. Jadi ketika tumbuhan luka, maka asam traumalin akan merangsang pertumbuhan sel di bagian yang sana, bagian yang luka. Kemudian kita akan membahas mengenai respon terhadap air. Ini juga sangat sering ditanya. Jadi kita tahu di dalam daun itu yang akan mengatur masuk keluar air adalah stomata, ya. Jadi adanya di bagian bawah daun. Nah, kita juga pernah belajar di mana ketika tumbuhan itu ada di dalam kondisi yang panas dan air sedikit, maka dia berusaha untuk menutup daunnya mereka. Kemudian luas permukaan daun mereka juga tidak besar, sama seperti kaktus, ya. Bayangan seperti kaktus di mana daunnya dia sangat-sangat kecil, ya, tajam, kecil. Sedangkan tumbuhan yang hidup di daerah air yang banyak itu dia memiliki stomatanya akan aktif membuka, melepas air, sehingga dia bisa mengatur tekanan osmosisnya mereka yang ada di dalam tumbuhan. Oke. Nah, bagaimana cara mereka membuka dan menutup stomata? Bisa kita lihat di sini. Pertama, strukturnya kita punya di sini di bagian luar ada sel epidermal, bagian luarnya ini. Kemudian di tengah ini adalah stomata, ya. Berbeda dengan epidermal cell, stomata memiliki dinding sel lebih tipis daripada yang lain, ya. Karena di situ dia bisa mengatur tekanan osmosis. Nanti ketika ada air masuk, air keluar, tekanan osmosis dia berubah. Nah, di sini juga akan ada pertukaran ion, ya. Jadi kita bisa melihat, misalnya proton beam menyerap cahaya biru, maka dari itu ion potasium, ya, K+ ini akan masuk, sehingga air yang ada di sekitar daun ini akan masuk ke dalam stomata. Ketika air masuk ke dalam stomata, maka stomata ini tekanan osmotiknya akan naik, sehingga dia akan membuka seperti ini. Jadi dari posisi tertutup, ketika dia mau membuka, proton K+-nya masuk dan airnya masuk, sehingga tekanan osmotiknya naik dan dia akan melengkung seperti ini. Oke. Nah, ketika konsentrasi asam absisatnya meningkat, maka K+, ya, ion K+, ion potasium ini akan keluar dari stomata, sehingga air juga akan keluar karena tekanan osmotiknya. Ketika tekanan osmotiknya turun, maka yang tadi yang melengkung ini dia akan secara natural dia akan tertutup seperti ini, ya. Nah, perbedaan ketika stomata ini buka tutup itu akan mempengaruhi apakah air di dalam daun itu akan bisa masuk keluar dengan bebas. Oke. Nah, inilah respon terhadap air, respon tumbuhan terhadap air yang diatur oleh stomata. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou ganbatte kudasai. Sayonara.